Gini. Astagfirullah, astagfirullah. Aduh, Kang. aduh, Alamak, aduh, tak dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh, tak dulu, susah lagi. Aduh, Mat. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Aduh, Mat. Wah, kayaknya ini gini tadi pagi. Astagfirullahaladzim. Tak dulu, sini, John. Sini, John. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Tuh. Aduh. Astagfirullahaladzim, tuh nggak apa-apa, John. Aduh. Astagfirullahaladzim, tuh kan. Surat hati. Ada babak belur nggak tuh, gegernya tuh. Tuh, aduh. Terus udah bilang hati-hati. Untung batunya nggak lecet ini ya. Aduh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Malam kehadiran cinta, sambut jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Seperti biasa, kita akan melanjutkan perjalanan yang namanya perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus, mudah-mudahan dalam perjalanan dikir jalan ini bisa meningkatkan level kesadaran kita, karena yang dimaksud dikir adalah ingat, yang dimaksud ingat adalah eling. Maka dari itu mari kita berusaha selalu untuk menghadirkan semua jiwa kita, piranti-piranti dalam diri kita itu, supaya paham apa yang dimaksud bahasa alam ini, ya. Bahasa alam ini sesuatu yang kita alami, baik yang dialami ataupun dilihat, adalah sebuah petunjuk. Tentu dalam perjalanan ini sudah diatur sedemikian rupa, tujuannya untuk tadi media penghantar, makanya lentur saja, ya. Yuk, jadi gini, ada pegunungan di sebelah sana itu yang menyimpan sebuah cerita yang samar-samar, tapi familiar sekali. Apa sih? Tentang kemunculan makhluk bermata satu yang saat ini familiar sekali di kalangan masyarakat. Apakah iya zaman sudah modern ini masih ada yang begituan? Ya, daripada menjadi konflik batin kita, semakin penasaran, ikuti saja, tapi jangan lupa hadirkan jiwa kita, jiwa yang baru. Yuk.
itu. Ciri-cirinya itu ada apa namanya ini? Pohon kelapa ya ini. Nah, berarti ini nih. Oke. Ini ada orang, Bu. Mbah. Mbah, maaf tanya, Mbah. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Astagfirullahaladzim. Maaf. Mbah. Mbah, kenapa, Mbah? Kapunten. Ya nyuwun pirsa. Terus niki kula tarto saking Cilacap. Bareng derek pirsa ture wonten mriki wonten gua sing turene wonten makhluk ingkang apa bermata satu niku nuwun sewu. Apa teng mriki leres napa teng pundi, Mbah? Yang bolong ada hantu. Tar dulu. Kok kayak ngomong sendiri tadi saya. Di kamera ada nggak tadi nggak? Di kamera ada nggak? Ada ya? Ada. Kok Asap lagi. berarti aja nggak ngomong sendiri, berarti beneran ya? Oke lah, mungkin ini sebuah erang-erangnya ini mungkin nih. Tapi tadi kan nggak bermata satu kan? Coba kasih yuk. Ini nih guanya nih mungkin nih. Wah, guanya keren banget nih. Coba ya. Kalau dilihat dari pandangan mata ini tidak ada yang aneh. Biasa-biasa saja guanya, lagian terang juga nih. Ya kan? Jadi kalau dilihat dari katanya angker itu menurut saya itu nggak masuk akal deh. Nggak apa-apa. Kita ikuti ceritanya, kita masuk kepada angkernya dulu aja ya. Nanti setelah itu kita masuk ke dunia yang nyenengin. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Coba kalian lihat kameranya diputar dulu dari sini ke sini. Barangkali melihat tertangkap kamera, akan tetapi mata saya tidak melihat. Mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa jadi teman-teman kita melihat tuh maksudnya. Yuk, pelan-pelan diputar dulu. Punten. Ada nggak? Wah, nggak ada apa-apa nih ya. Nggak ada apa-apa. Berarti Yang bolong begini. Emang ada hantu ini ya? berarti selama ini mungkin hanya program ya. Hanya program pikiran. Hanya kita itu dipengaruhi lah gitu gampangnya. Terus kitanya ikut terbawa arusnya. Tergelinding gitu maksudnya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Baik, kita masuk lebih dalam lagi. Assalamualaikum. Nah, ini nih. Coba kamera ke sana coba. Ada nggak? Kalau saya melihat, ada. Ada ini ya. Oh, ada. Berarti ini bukan gaib. Ini nyata ya. Baik. Tapi kayak yang tadi bukan sih? Iya. Oh. Iya. Nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum. Kalau ini nggak ada yang aneh lah. Ini biasa. Orang biasa tuh. Ngambal lemah, pakaian seperti itu. Kudunya beli di mana? Ya kan? Kalau misalnya setan, ini orang biasa. Itu pakai kerudung ini ya? Ya iya. Undangan kali ini ya. Mbah, punten. Mbah, kok pergi terus Mbah sini Mbah. Nah punten Mbah. Saya pengen tanya Mbah. Baik, ampun niki Mbah, punten pisan. Baik sinten namine? Kula Tarto. Nggih, kula Tarto. Saking Cilacap. Ngapunten bareng derek pirsa. Nggih. Baik. Mbah. Ini si Muhammad ini ya. Aduh. Tuh apa tuh? Tuh. Ih. Tuh Pak Tina, lihat enggak? Tuh. Ya kan? Tadi ketangkap kamera enggak?
Ya, makanya itu. Apakah tadi nenek tadi jadi merpati? Ya mungkin ini nih. Tadi ada merpati di sini, besar-besar banget. Assalamualaikum. Punten. Mbak, Mbak, tenang dulu. Kita jangan terobsesi dengan apa tadi, apa yang dialami tadi. Kita tetap melangkah. Yuk, punten. Assalamualaikum. Aduh, punten. Wah, nih di sini banyak timbunan-timbunan ini nih, tanah. Siapa yang menimbun ini nih? Apakah sengaja orang menimbun ini, ataukah ini terjadi secara alami? Nah, ini ilmunya Tuhan ya. Kalau kita mau membaca ya, dan hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa menerima, maka hadirkan kesadarannya. Timbunan ini adalah timbunan kotoran batin dalam diri kita. Timbunan emosi-emosi negatif yang selama ini kita biarkan. Nah, supaya kita lebih plong, kita bersihkan. Supaya nanti luas, legowo ya diri kita. Kalau sudah luas, sudah kosong, maka Tuhan akan mengisi dengan sesuatu yang baru, yang baik-baik buat kita. Tuh, mudeng nggak? Nggak apa-apa, mudah-mudahan ada jiwa-jiwa terpilih yang mudeng. Kalau yang belum mudeng ya mohon maaf ya. Nanti ada saatnya mudeng kalau sudah dewasa. Yuk. Iya, sekarang tuh banyak orang tua belum tentu dewasa. Iya. Assalamualaikum. Punten. Tadi si nenek kemana? Apakah nenek berubah jadi merpati gitu? Oh, saya rasa tadi loh. Tadi saya melihat itu ada merpati 2. Apakah kamu tertangkap 2 juga apa 1? Saya merem ini ya. Oke, lanjut saja. Assalamualaikum. Mana? Katanya di sini. Apakah dia itu takut sama kita gitu? Gak mau nongol. Masa takut ini ya? Ih, apa ini? Gede banget tuh. Nih. Bukan. Katak. Kalau sih namanya bangkong. Nah, dulu. Coba sini. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Iya. Maaf, mau tanya. Boleh tanya nggak? Assalamualaikum, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Saya cuma pengen nanya aja. Mohon bila kedatangan mengganggu Pak. Mbah. Kodok gede. Mbah. Punten. Cabang bayi. Astagfirullahaladzim. Mbah. Mbah punten. Ya ampun. Maaf, Mbah, maaf. Tadi kayaknya nggak sengaja, kirain bukan. Astagfirullahaladzim. Nyatakan. Nyata ini ya. Bukan kodok berarti ini. Ya maaf, Mbah. Gini, Mbah. Bukan maksud apa-apa dan kami tidak bermaksud untuk mengganggu, bukan bermaksud untuk menyakiti, tapi saya hanya ingin tanya, barangkali kami bisa mendapat petunjuk dari jenengan gitu. Iya, ini tujuan kami untuk bertemu dengan katanya ada makhluk bermata 1 di sini. Mohon maaf. Enggak, saya cuma pengen tahu aja, bukan untuk apa-apa. Hah? Kita disuruh pulang aja. Pulang aja. Pulang. Iya. Kita mentalnya belum kuat katanya. Iya. Kalau katanya kalau nggak mau pengen cilaka katanya pulang. Udah pulang aja nih ya. Mbah, apakah ada cara lain, Mbah, maksudnya untuk bisa bertemu? Maksudnya kami pengen mengkaji saja. Iya.
Suruh masuk. Ke sini Mbak, masuk ke sana. Ini baik-baik. Yuk, kita masuk aja. Ya Mbak. Hah? Mbak. Ini. Malik kodok ini ya. Makanya nih. Dia ngajak tadi ngajak kita dia. Gini. Meskipun seperti itu, ternyata bisa diajak komunikasi tuh. Dia mengarahkan. Ya iya. Udah yuk, tuh ke sana Mbak. Baik-baik, diantar yuk, kita ikuti aja. Ayo Mbak. Iya. Ke arah sana. Nggih. Baik, yuk. Kita duduk sini sendiri aja yuk. Katanya dia ngawasin. Lu aja nih ya. Dia kodok zaman sekarang pinter-pinter loh. Nih, tergantung sudut pandangmu kemana ya. Arahkan pikiran yang baik-baik, makanya kodok bisa jadi sebagai petunjuk. Tuhan menciptakan kodok untuk petunjuk buat kita. Contohnya apa? Supaya kita jangan melompat-lompat ke masa depan dan melompat ke masa lalu. Artinya, jangan menyesali masa lalu. Jangan mengkhawatirkan masa depan. Nikmati kekinian ini aja. Udah. Tuh, kalau mudeng ya. Assalamualaikum. Punten. Coba lihat. Itu. Tuh, ya ampun. Itu mukanya merah semua. Iya. Tadi dulu, ini manusia atau bukan? Bener nih matanya satu, bener tuh. Coba berarti ini orangnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Keluar aja. Ih, hati-hati nih. Jangan keluar ya, lari. Apakah ini orang yang nyamar itu? Nyamar. Mungkin orang nyamar mungkin nih. Tapi mukanya merah semua gitu. Bener matanya satu tuh, kecil tuh. Gini. Tadi kita disuruh hati-hati. Kita suruh pulang aja malah. Gimana nih? Iya, malah kita dihadang kayak gitu, Kang. Baik. Kita pelan-pelan aja, kita siapkan mentalnya. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lewat sini aja Nih. Assalamualaikum Mbak. Maaf. Coba kita lihat dulu dari berbagai sudut. Sebuah sisinya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Karena dia tuh seolah pakai pakaian kuno ini. Seperti layaknya zaman kerajaan kuno. Tapi ini mungkin hanya orang nyamar nih. Lihat dulu, mukanya kayak gitu semuanya. Kayak bercahaya, mukanya tuh merah tuh. Iya. Punten Mbah, apakah dia tahu bahasa kita? Assalamualaikum. Mbah. Loh, dia baik. Dia nggak merespon kita. Iya. Lihat dulu, mukanya merah. Harus mundur dulu, kita jangan terlalu agresif. Justru kita harus tarik ulur dulu. Jangan langsung terserang, takutnya kita diserang. Kalau kita bisa tarik ulur, mungkin akan bisa ketemu langsung dengan jiwa aslinya. Yuk, punten, Mbah. Coba jangan sampai hilang ya. Dijembreng matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Belum ada connect. Belum nyambung. Hilang ini, Jak. Tuh kan. Bahaya nih, Jak. Astagfirullahaladzim. Mbah. Ini asli nggak sih? Berarti bener nih, ya. Ya. Terbukti berarti ya. Tapi kita harus ketahui dulu. Kenal dulu dengan tadi. Tapi di mana tempatnya gitu loh. Kita cari tempat khususnya di mana. Mungkin ada tempatnya, ranjangnya atau kamarnya gitu. Maksudnya di mana? Yuk. Punten. Ya bisa jadi. Nah mungkin di sini nih.
Nah, di balik ini mungkin karena ini sebagai pintu gaibnya ini, timbunan tanah ini mungkin di balik timbunan ini mungkin kamarnya nih, saya rasa nih. Ya enggak? Nih. Terus bagaimana yang menjebolnya ini? Ada aksesnya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita tenangkan batinnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Tuh kan? Coba di gambarnya kelihatan enggak? Di bolong nih. Tuh kan? Nah, ini akhirnya longsor juga nih. Kok nggak berbunyi longsornya tadi ya? Iya. Tenang aja, ya. Ini dinamakan portal gaib, ya. Atau kita bisa menembus ke pemahaman baru, ke wawasan baru, sistem baru. Kalau kita masih di sistem yang lama, nasib kita tuh putar-putar di situ terus, ya. Nih, yuk masuk lagi ke sistem baru. Assalamualaikum. Di sini panas. Panas. Nih, gak tahu. Nih, hawanya panas banget di sini. Kayak ada apinya. Coba sini. Tuh. Punten. Ini. Coba di kamera kelihatan kayak ini. Astagfirullahaladzim. Maaf, punten, Mbah. Punten. Ini mungkin kita sudah siap menyambut kita. Kita hati-hati waspada. Jangan sampai kita kalah. Kita dulu. Jangan sampai melamun nanti ke bawah dia. Punten, Mbah. Tuh kan. Panas banget. Aduh. Ini energinya panas banget. Mbah. Assalamualaikum. Ayo kita tenangkan lagi. Kita harus kuat. Tenangkan lagi. Jangan sampai kita ikut ke bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mbah. Maaf. Jangan dekat-dekat dulu. Jangan dekat-dekat. Wah, panas ini ya. Udah panas. Tadi dulu, Mbah. Mohon maaf. Jangan menggertak saya. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, bahaya. Jangan, bahaya banget. Mbah, maaf, Mbah. Iya. Tuh kan. Kita nggak boleh ke sini. Gini, Mbah. Maaf. Mudah-mudahan panjenengan tahu bahasa saya dan bisa dimengerti, bisa tertangkap. Mohon maaf. Jenengan itu manusia atau bukan? Aduh. Maaf nih. Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Tujuan saya ke sini yaitu adalah untuk mencari tahu dengan keberadaan jenengan yang katanya makhluk bermata satu. Maaf. Iya. Gini. Astagfirullahaladzim. Aduh, hati-hati, aduh. Aduh, dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh, dulu, susah lagi. Aduh, Mat. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mat. Astagfirullahaladzim. Dulu, sini, John. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bocah dia kesurupan nih. Tadi sudah bilang. Dulu. Aduh, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh kan. Sadar. Istighfar. Panas. Sudah dulu makanya. Panas. Aduh. Tolong. Sadar. Ada minum. Ada yang minum enggak? Udah, bangun. Bismillah. Tuh kan. Tuh lagi nu. Panas. Istighfar.
Bismillahirrahmanirrahim. Tahan terus ini kamera di sini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah. Duduk. Udah. Aduh, gimana nih? Mau lanjut lagi apa enggak? Pulang aja. Nanti dulu, tanggung. Aduh. Pegang dulu. Ayo terus tadi kan sudah bilang jangan gegabah untuk siapkan jiwanya, mentalnya. Iya. Aduh, jangan tadi mana masih ada apa enggak? Aduh, yuk lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yono ini ya. Aduh, tuh kan jalannya susah lagi. Tenang dulu kita sedikit lagi yuk. Yuk. Bismillah. Aduh, udah belum. Jedot. Mana tadi? Mbah. Assalamualaikum. Hah? Kayaknya kosong deh. Hilang lagi kan? Iya. Tadi dulu. Apakah tadi merasuki Mamat itu? Kesurupan saya ini ya. Biar tadi mat kamu nggak kerasa apa? Ayam ini tipi-tipi nih ya. Tapi kosong nih. Iya. Hilang lagi. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Punten. Nih kan. Kosong. Aduh. Tadi di sini kan? Iya. Berarti ini di sini sarangnya ataupun tempat bersemayamnya makhluk tadi nih. Yang makhluk mukanya merah bermata satu. Tadi dulu. Tuh. Nyala-nyala tuh. Hah, di mana? Nih. Oh, saya mulai paham nih. Sebentar dulu. Saya mulai paham. Di sini nih, di tanah ini dalam sini, cahaya merah kelihatan nggak? Ya nggak lihat apa-apa ini ya. Itu. Meripat saya belurungan ini ya. Mungkin nanti akan kelihatan. Merahnya tuh kayak merah apa tuh? Nah, Lima. bukan. Dulu kita pelajari dulu aja yuk. Kira-kira bisa nggak kiranya? Pakai apa ya? Kalau Yono bisa apa enggak ini ya? Kata dulu ya pakai palu, nggak pakai palu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nih. Cuman keras banget. Sabar ya. Sabar dulu. Iya, saya juga sambil istirahat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pecah ini nih. Tuh. Embut-embut. Embut. Iya embut-embut nih. Embut bagaimana ini ya? Tuh. Jalan ke sini. Nih. Tadi merah ini jalan ke sini nih. Nih. Ini boleh diambil nggak? Tuh. Tuh. Itu rambutnya ini. Iya, rambut apa nih? Tuh berarti kan nih. Kelihatan nggak? Astagfirullahaladzim. Ini nih, tadi dulu kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ada drumnya ini apa ya ini? Apaan ini? Ya ampun. Apa ini? Kayak tadi nih. Nah, ini sebuah penggambaran ya teman-teman ya. Ternyata makhluk ini adalah makhluk bermata satu seperti Dajjal. Adalah sebuah peribahasa manusia yang hanya melihat dari satu sudut pandang. Sehingga pikirannya terprogram seperti itu. Sehingga yang timbul apa? Hanya kebencian. Hanya apa itulah. Makanya kalau belum bisa ini menguasai ilmu ini ya nggak susah. Tapi ini harus dileburkan. Karena ini adalah buhul. Buhul. Jadi ini sengaja orang tanam di sini tujuannya untuk sebagai buhul itu untuk radar gitulah, kayak radar antena ditanam di sini. Mungkin untuk tujuannya di kampung sini mungkin nih. Makanya kampung sini gempar makhluk bermata satu sehingga pikirannya pada kacau nih. Pada yang banyak sakit-sakitan, banyak yang gembrungsungan itu mungkin ini nih. Karena pola pandangnya hanya satu sudut pandang sehingga timbulnya khawatir, kebencian, itu maksudnya. Ini mau nggak mau kita leburkan saja, ya kan?
turun aja yuk. Mau di kamera apa enggak? Di kamera apa enggak? Wah, nggak dibawa pulang aja nih ya. Enggak, nanti di ini nih, di apa? Dileburin aja dulu, dinetralin. Ya. Bismillah. Udah. Nanti kita bawa yuk, bawa aja yuk. Alhamdulillah. Akhirnya. Ah, Hampir aja dimakan setan ini ya. Gara-gara si Yono nih ya. tuh, tuh. Astagfirullah. Tuh. Tuh. Aduh, gantengku. Aduh. Astagfirullahaladzim tuh nggak apa-apa, Jon. Aduh. Astagfirullahaladzim tuh kan. Surat hati. Ada babak belur nggak tuh gegernya tuh. Tuh, aduh. Terus udah bilang hati-hati. Untung batunya nggak lecet ini ya. Aduh. Udahlah, aman ya. Aman. Nah, makanya untuk eling numpak sepodo jangan mudah terseret-seret gitu ya. Bener katanya Kang Tato harus eling. Ya Nggak fokus ya. iya, nanti kalau nggak waspada, nggak fokus nanti kita terseret arus. Ya. Oh, jadi berhenti ini. Ya. Hmm. Perjuangannya luar biasa ini. Iya ini. Nah dulu nih, kita lihatkan dulu nih teman-teman nih. Ini keren sekali ini kan. Tuh, wujudnya seperti apa nggak jelas ini. Ini mungkin sebagai penggambaran makhluk bermata satu sehingga akan memprogram dan mempengaruhi pikiran orang-orang di sekitar sini untuk cekak dalam memahami sesuatu sehingga pandangannya hanya melihat dari satu sudut pandang, hanya dirinya yang paling benar. Oh, Itu tujuannya gitu ya. itu memprogram itu. Untuk itu ini mengandung makna ya, mengandung makna bahwa mulai saat ini dan seterusnya mari kita izinkan untuk lebih bijaksana, untuk bisa memahami sesuatu apapun dari berbagai sudut pandang. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, berpikir beberapa kali supaya tahu toolnya, ternyata ini maksudnya. Nah, itu lebih legowo, lebih tenang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan akan membentuk diri kita yang lebih bijaksana, yang lebih andap asor, yang lebih berwibawa. Dan pastinya kalau sudah menanamkan seperti itu, kita akan diberkahi Tuhan, akan mendapatkan kemakmuran hidup, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Amin. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.